Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai berita yang lagi ngehits banget, lebih ke sharing sih. Jadi nanti setelah nonton video ini, boleh sharing mengenai pendapat kalian di kolom komentar, oke? Dan hari ini aku mau bikin tutorial makeup, karena sambil ngobrol kita bikin yang santai-santai aja. Nah, sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Jadi hari ini tuh aku mau ngebahas tentang gosip yang lagi hits banget, dan gosipnya tuh tentang salah satu vokalis band terkenal yang cantik, suaranya merdu, dan cantiknya cantik banget sih kalau menurut aku. Terus beredar kabar katanya dia jadi pelakor yang pacaran sama teman satu bandnya. Aku nggak tahu kalian udah dengar berita ini atau belum, dan sampai video ini aku buat, aku belum nonton konfirmasi apapun dari mereka berdua. Jadi ini tuh masih kayak dari orang-orang sekitarnya, dari berita-berita gosip gitu ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri mengenai ini, tapi yang mau aku bahas tuh bukan tentang gosipnya ya. Nah, sekarang aku mau mulai make up dulu. Ini aku lagi suka pakai produk dari Puretem namanya itu. Ini tuh brand Korea. Dan ini tuh Puri Vera Cream. Ini tuh kayak semacam moisturizer. Nah, produknya yang ini, kalau wajah kalian bersahabat sama aloe vera, kalian wajib cobain ini karena ini tuh benar-benar bisa menghidrasi kulit kalian dan juga bisa menjaga kelembaban kulit. Terutama buat kalian yang punya masalah kulit kering. Kulit aku kering sih cenderungnya. Biasanya aku nggak cocok sama produk-produk aloe vera, dan biasanya tuh jadi gatal, tapi untuk produk ini aku cocok banget dan aku sangat suka pakai ini sebelum make up. Jadi ingat, kalau kalian mau make up, make sure kulit kalian kelembabannya pas biar make upnya bisa awet dan tahan lama. Nah, ini jadi produknya. Produknya tuh nggak kayak aloe vera gel ya. Kalau aloe vera gel tuh kan kayak dia lebih bening banget. Kalau ini tuh enggak. Cuman wanginya seger banget. Ini wangi aloe vera. Ini aku pakein di seluruh wajah aja. Sebenarnya untuk awal berita ini aku tuh denger pertama kali di TikTok. Buat kalian yang main TikTok, boleh sekalian dicek TikTok aku. Nah, di TikTok ini tuh awalnya banyak banget nyebar, dan setelah aku cari tahu ternyata yang pertama nyebarin itu dari pihak keluarga. Justru bukan dari si istri atau dari si kedua orang ini gitu. Jadi ada satu keluarga yang bikin konten di TikTok dan membuat ini semua menjadi viral. Nah, ini tuh udah enak banget. Dia cepet juga ngeresapnya. Nah, sebelum kalian pakein complexion, kalian tungguin dulu ya beberapa menit supaya si moisturizernya benar-benar menyerap. Nah, berikutnya ini aku mau pakai foundation. Ini tuh liquid foundation dari Wardah, yang Wardah Lightening Liquid Foundation. Ini ada SPF-nya 30, dan aku tuh pakai shades yang ini nggak ada nama shades-nya ya. Oh, ini ada. Ini aku pakai shades yang natural. Aku akan pakai beauty sponge. Ini adalah salah satu foundation yang waktu kemunculannya lumayan viral karena harganya murah dan produknya tuh bagus. Nanti kalau misalnya kalian mau beli produk ini, link-linknya aku taruh di description box pokoknya ya. Nah, jadi setelah aku nonton si kontennya, mulailah rame tuh di semua akun gosip, mulai membahas apakah bener, apakah enggak. Dan yang lebih wow-nya lagi, ternyata katanya perselingkuhannya itu terjadi udah 2 tahun. Dan katanya si istrinya tuh udah tahu yang terjadi dari 2018. Cuman ya mungkin dia berusaha sabar, berusaha ngalah, atau karena mungkin udah punya anak ya, jadi dia melakukannya demi anaknya untuk mempertahankan keluarganya. Aku juga nggak tahu. Nah, menurut kalian nih, kalau misalnya ada perselingkuhan dengan pelakor gitu, yang salah siapa? Pelakornya, suaminya juga salah, atau istrinya juga salah? Karena kemarin aku sempat ngebahas ini di Instagram, ada beberapa orang yang katanya menurut mereka si istrinya juga salah. Kalau menurut aku sih, si cowoknya dan si pelakornya. Karena selingkuh itu terjadi karena dua pihak, karena si laki-lakinya dan juga karena si perempuan lainnya itu gitu. Kalau istrinya sih nggak salah ya. Kalaupun nih ternyata alasannya
karena istrinya tuh nggak bisa diajak komunikasi, karena istrinya tuh nggak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah. Bukan berarti boleh diselingkuhin kan, berarti harus dikomunikasiin, harus diajak ngobrol. Kalau masih tetap nggak bisa diajak ngobrol, bukan berarti harus diselingkuhin juga, masih banyak hal-hal lain yang bisa menjadi solusi. Jadi nggak ada pembenaran sih buat aku kalau untuk urusan selingkuh-selingkuh. Jadi menurut aku kayaknya sih kalau untuk urusan selingkuh ini tetap nggak dibenarkan karena akan menyakiti pihak termasuk anak-anak yang akan dikhianati gitu. Oke, nah ini udah selesai. Berikutnya aku mau ngeset si foundationnya pakai powder dan aku pakai Lux Creme yang Blur and Covered Sway Cake yang Opera. Ini warnanya match banget di kulit aku. Pakainya di tap-tap aja. Ini awet, tahan keringat, bahkan kalian pakai pergi seharian, dipakai olahraga pun ini oke banget sih. Nah, terus kemarin juga ada yang komen katanya kalau suaminya udah tahu kayak gitu, kok bisa sih istrinya ngemaafin, kalau mereka sih katanya nggak akan mau maafin. Pokoknya tidak ada kata maaf istilahnya gitu. Ini kalau menurut pribadi aku ya, namanya perempuan itu kan pasti ada rasa sayang. Dan mungkin memang nggak segampang itu ya kita akuin aja, misalnya nikahnya udah lama atau misalnya udah punya anak. Pasti kan sebenarnya yang diharapkan itu adalah berubah, bukan yang diharapkan itu belum apa-apa dikit-dikit udah menyerah semuanya, udah menyerah. Enggak, pasti mungkin walaupun dia tahu kejadiannya dari 2018 dan udah berapa kali kepergok, namanya perempuan kan pasti awalnya pengennya tuh memperbaiki semuanya gitu. Dan kemarin waktu aku nge-share tentang masalah ini di Instagram, banyak juga yang nge-share tentang pengalaman mereka tentang kejadian perselingkuhan atau kayak suaminya direbut sama pelakor. Seperti yang aku bilang, hari ini aku mau pakai make up nuansa pink gitu, dan hari ini aku pakai eyeshadow yang Twilight Implora. Ini yang warnanya itu pink ya. Nama warnanya apa ya? Twilight sih, ini namanya Twilight. Ini nuansanya lebih ke pink dan aku akan pakai di seluruh kelopak mata aku aja satu warna doang, tapi bener-bener kayak di blend gitu biar menghasilkan gradasi yang bagus ya. Nah, buat kalian yang punya kulit sawo matang, bisa kok kalian pakai make up warna pink gitu, jangan takut. Nah, dari kemarin yang cerita sama aku di Instagram itu banyak juga yang cerita kalau pengalaman mereka mengenai perselingkuhan dan pelakor ini tuh justru yang si pelakornya tuh lebih berani gitu loh. Lebih kayak nyuruh si istrinya untuk ninggalin pelakornya gitu-gitu. Jadi agak-agak serem juga dan agak-agak lebih agresif. Jadi kayak seolah-olah si pelakornya tuh merasa diri mereka itu paling bener. Dan aku tuh menemukan kasus-kasus kayak gini tuh terjadi juga gitu di sekitar kita. Kalau misalnya aku lihat TikTok juga banyak banget yang kayak jadi pacarnya suami orang, terus mereka tuh kayak pamer-pamerin dan ngeledek si istri aslinya gitu. Makanya sekarang itu mungkin marak banget sebenarnya budaya ngelabrak si pelakornya. Nah, tapi dari yang aku ikutin berita tentang yang vokalis band dan anggota bandnya ini tuh justru ternyata si istrinya itu tuh nggak bikin rame kasusnya loh, karena yang bikin kontennya itu bahkan saudara si istrinya, bukan si istrinya. Jadi mungkin si istrinya juga nggak mau yang bikin rame atau heboh sama sekali gitu. Terus aku mau nanya juga sama kalian, menurut kalian nih yang budaya ngelabrak-labrak pelakor itu penting gak sih? Kasarnya biar mereka jerak, biar mereka malu, apapun alasannya menurut kalian perlu atau enggak. Nah, berikutnya ini untuk shimmernya aku pakai highlighter yang ada di Dolce Vita Something Palette yang ini. Ini warnanya warna pink, bagus banget dipakai di mata. Ini aku pakai di bagian tengah mata aja. Soalnya kadang yang aku perhatiin itu ya, sering terjadi itu yang ditegor dan dilabrak si pelakornya, tapi si suaminya tuh kayak dibiarin aja gitu loh. Kayak si suaminya tuh seolah-olah dimaafin aja. Seolah-olah yang bersalah itu 100% si pelakornya. Makanya tadi di opening aku nanya, kalau misalnya terjadi hal kayak gitu, menurut kalian yang salah tuh siapa sih? Sering banget kan tuh adegan-adegan yang istri sah ngelabrak pelakor, istri sah ngeapain, dan kadang sedihnya itu di saat istri sahnya ngelapor, si suaminya tuh kayak ngebelain si pelakornya gitu loh, kayak ngelindungin gitu kan. Itu kayak
jadi makin sedih ya aku ngelihatnya. Nah, pada awalnya aku juga rada-rada bingung gitu, kenapa sih banyak kasus itu seolah-olah melindungi si cowoknya. Jadi kayak yang salah tuh 100% nih ceweknya. Nah, akhirnya aku tuh menemukan jawabannya itu mungkin karena di Indonesia dianggap menikah dan memiliki pasangan untuk wanita itu merupakan suatu prestasi. Jadi kalau misalnya si suaminya nakal, si suaminya itu main perempuan lain, begitu itu terjadi, si ceweknya tuh mau nggak mau nyalahin cewek lainnya dan menganggap jangan sampai dia kehilangan prestasi yang dia punya. Jadi kayak kebanggaan gitu. Padahal menurut aku kalau laki-laki udah kayak gitu itu jahat sih menurut aku ya. Nah, sekarang aku akan pakai alis dan ini tuh pakai Lux Creme lagi yang On Fleek Brow Cara. Kalian kalau mau pakai cobain ini awet juga dipakai nge-gym nih, aku pernah ngetes untuk nge-gym, dia awet banget. Nah, jadi gitu menurut aku sih ya. Jadi sebenarnya ini tuh kan terjadi dari dua pihak. Kembali lagi ke masalah tadi, kalau misalnya pasangan kita selingkuh, apakah perlu kita maafin atau enggak, atau udah ketahuan dari 2 tahun 3 tahun lalu tuh gimana? Menurut aku sih sebenarnya ini tuh terserah ya. Kalau misalnya kalian berpendapat ya kamu sih enak nggak ngerasain, aku kan nggak segampang itu, misalnya itu terjadi sama aku mikirin anak. Ya justru menurut aku tuh sebenarnya terserah kalian. Cuman kalau misalnya udah sampai berkali-kali, are you sure gitu mau mempertahankan itu? Berarti kalau misalnya sudah terjadi berkali-kali ya harus siap-siap bahwa hal itu tuh akan terjadi lagi ke depannya. Karena ternyata ada juga kasus yang itu terjadi sekali, terus setelah itu mungkin dua-duanya kayak mawas diri, saling ngobrol, dan akhirnya setelah terjadi satu kali itu semuanya jadi baik-baik aja dan malah lebih harmonis gitu sih. Tapi kalau sampai kayak udah 4 kali atau dengan beberapa orang yang berbeda, kayaknya sih harus dipikirin lagi. Iya nggak sih? Nah, ini aku akan pakai pensil alis, dan pensil alisnya sama dari Lux Creme juga. Ini tuh yang bentuknya kecil banget dan itu enak banget untuk bikin alis bisa jadi presisi. Nah, kalau kalian tuh sebenarnya setuju nggak sih dengan adegan labrak melabrak pelakor terus kayak di post-post di sosial media? Menurut kalian tuh gimana? Atau bahkan kalian pernah ngelakuin itu? Boleh dong share misalnya alasan kalian ngelakuin itu apa. Menurut aku sih wajar-wajar aja ya kalau misalnya beberapa orang kemarin di Instagram cerita sayang energi kalau misalnya ngelakuin itu, nggak mau ya mungkin bisa ditahan. Tapi mungkin untuk sebagian orang harus melakukan itu untuk rilis rasa keselnya dan saking emosinya. Nah, yang berikutnya ini aku mau pakai eyeliner, dan hari ini eyelinernya pakai Mizu Pro Liner. Ini eyelinernya enak banget, ujungnya tajam banget dan enak gitu ya handling pas dipegang di tangannya. Kalau menurut pribadi aku memang sih mungkin sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ngapain ngelabrak-labrak, buang-buang energi. Tapi mungkin karena kesel kali ya, jadi harus diluapkan rasa keselnya, harus sampai ditegor, harus sampai disamperin. Itu kan tiap orang beda-beda ya. Cuman yang pasti aku ngasih sedikit tips nih ya, karena memang ini juga mulai banyak terjadi karena banyaknya adegan yang labrak-melabrak pelakor gitu. Kadang tuh labrakannya suka salah alamat. Jadi kemarin ada temen aku yang jadi korban salah alamat labrakan, dan yang si ngelabraknya itu langsung ngechat ke suami temen aku. Dan itu tuh terjadinya kayak sama 3 orang temen aku ya, nggak hanya 1. Dan entah kenapa pokoknya jadi kayak hasil penyelidikan si istrinya itu kayak kurang akurat gitu loh. Jadi sampai akhirnya yang dituduh jadi pelakornya itu malah temen aku. Jadi sedikit tips dari aku, kalau sebelum mau ngelabrak, sebelum mau marahin orang itu, selidiki dulu apakah memang dia targetnya atau bukan. Bahkan kalau bisa sampai kalian mergokin ada fotonya, ada videonya, ada chatnya, sehingga apa yang mau kalian tuduhkan itu udah jelas dan udah ada dasarnya nih. Apalagi ini udah ada fotonya, ini udah ada chatnya, ini udah ada bukti rekaman atau apapun itu. Terus yang kedua, jangan sampai ujung-ujungnya malah yang sebagai pihak istri sah itu jadi kena masalah hukum karena urusan ngelabrak ini. Nah, berikutnya aku mau pakai maskara. Ini tuh maskara dari Inga yang Fiber Tattoo Maskara. Linknya nanti aku taruh juga di description box. Ini warnanya coklat, lucu banget sih maskaranya.
Nah, karena kita tinggal di negara hukum, kalau misalnya kalian melakukan kayak labrak-melabrak gitu, please kalian make sure jangan sampai si istrinya bisa punya bukti kalau kalian melakukan penyerangan. Karena nanti kan nggak lucu juga ya kalau misalnya kita sebagai si istri sah ternyata ujungnya malah dilaporin ke polisi karena penganiayaan. Itu ada banget loh kasus yang kayak gitu. Yang kayak si istrinya mau ngelabrak tapi karena si pelakornya mungkin ngerti hukum, jadinya tuh ujungnya si istri sahnya itu dilaporin ke polisi dan sekarang jadi sibuk ngurusin kasus penganiayaan gitu. Itu kan serem juga ya. Dan yang pasti sebelum kalian melakukan labrak-melabrak, cari tahu dulu buktinya yang jelas, cari tahu dulu sampai itu tuh kayak udah valid dan udah pasti banget. Jadi jangan asal-asalan nuduh, jangan terbawa emosi. Terus yang pasti kalau misalnya kalian udah siap-siap berperang, kalian cari tahu dulu harta bersama yang kalian punya apa, hutang yang dia punya itu apa, pokoknya segala yang berhubungan sama keuangan itu harus dicari tahu dulu, wajib. Jadi sebagai perempuan sebisa mungkin kalian itu lakukan hal-hal yang mikir dulu baru emosi, jangan dulu kebawa emosi, oke? Oh iya, kalau misalnya kalian punya updatean beritanya, kalian boleh dong sekalian share juga. Nah ini aku pakai si Dolce Vita lagi untuk nge-shade hidung aku pakai yang warna ini. Karena menurut aku kalau misalnya kita sebagai perempuan itu jangan sampai kebawa emosi, nanti malah jadi kitanya yang nggak dapat apa-apa gitu, asal main tuduh. Bahkan kan nanti tuh bisa jadi kena ke pasal pencemaran nama baik. Itu harus hati-hati banget loh, jangan asal-asalan ngepost muka orang, jangan asal-asalan nge-share tentang hal-hal pribadi tentang orang lain. Kan gak lucu ya, niatnya kita mau ngebales dia, mau bikin dia jera, malah kitanya yang kena. Nah berikutnya ini aku mau pakai blush on, dan ini masih dari palet ini aja, karena ini palet praktis banget. Jadi aku mau ngingetin sekali lagi sama kalian, karena aku memang kebetulan kuliahnya jurusan hukum ya. Jadi aku tuh sarjana hukum, jadi aku rada ngerti lah. Jadi jangan sampai kalaupun kalian memang si istri sah, jangan sampai ujungnya malah kalian yang dilaporin. Karena nanti kalau misalnya jatuhnya udah penganiayaan, nggak akan dipeduliin tuh apakah dia merebut suami atau suaminya selingkuh atau apapun ya. Yang kelihatan tuh kalian menyerang orang lain dan bikin orang lain terluka. Jadi jangan sampai, please banget jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi belalah hak kalian, belalah diri kalian dengan cara yang aman, jangan sampai membahayakan diri kalian sendiri. Itu penting banget sih menurut aku. Karena emang banyak banget, aku sampai pernah nonton salah satu video di mana si istri sahnya itu ngegetok kepala si pelakornya pakai toples dari kaca, dan itu aku yakin pasti sakit banget. Emang sih mungkin untuk yang nonton bisa kayak rasain lu, syukurin lu, tapi kalau misalnya si yang diserangnya itu mau lapor polisi itu bisa gitu. Jadi sebaiknya melakukan perlawanan dengan cara yang aman dan bisa tetap melindungi diri kita sendiri ya. Jangan sampai malah berbalik ke kita. Kayak ini blush onnya udah, begitu dikasih blush on langsung kelihatan fresh banget. Nah untuk highlighternya sendiri aku pakai highlighter dari sini. Aku pakai di hidung aja karena ini makeupnya juga nggak akan yang kayak terlalu menor banget. Nah jadi ini tuh udah, dan sekarang aku mau pakai di bibirnya itu pakai House of Her yang shades lavender karena makeupnya lebih ke nuansa pink. Aku mau bikin ombre pakai ini aja. Dipakaiinnya pakai tangan aja. Nah kalau misalnya kalian udah nontonin obrolan aku dari tadi, kalian boleh dong share pengalaman kalian, pendapat kalian di kolom komentar, karena permasalahan ini tuh lagi kayak semakin rame banget diperbincangkan di mana-mana, beneran di mana-mana banget. Step terakhirnya aku pakai Prisma Lip Gloss dari Catrice. Ini salah satu lip gloss yang aku suka banget karena dia berglitter dan bagus banget pada saat dipakai. Aku pakai di bagian tengah bibir aja. Nah udah deh, jadi kayak gini makeupnya. Makasih buat kalian yang udah nemenin aku ngobrol tadi dari awal sampai selesai. Pokoknya kalian punya pemikiran apa, nggak ada kata benar dan salah, kalian bisa share di kolom komentar ya.
Nah, jadi ini hasil make upnya. Semoga kalian suka sama hasil make upnya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Aku mau ngingetin lagi untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, Ciglisius, S-nya ada 2. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dah!